Gue dulu ya, pantun dulu ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Ayo ucapkan Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama Aye Yasipa. Perkenalkan, nama saya Vinka. Perkenalkan, nama saya Akram. Perkenalkan, nama saya Vicky yang Harisanto. Perkenalkan, nama saya Raihan. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu belum nih apa aja kebudayaan dan kebudayaan yang ada di Jakarta? Yuk kita bahas sejarah budaya dan kebudayaan DKI Jakarta. Budaya Jakarta adalah hasil akulturasi raksasa antara etnis lokal Sunda, Jawa, Bali dengan pendatang Tionghoa, Arab, Eropa di pelabuhan Sunda Kelapa. Bahasa yang digunakan di DKI Jakarta yaitu bahasa daerah utama di DKI Jakarta adalah bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Batavia. Contoh percakapan sederhana bahasa daerah Betawi. Nomor 1 ada, "Aye lagi girang bener ini." "Girang apa ente?" Yang kedua, "Merat nyok, kita ke Setu Babakan." "Lah nyok empok, kita nonton pegalangan tari ye." Apaan tuh Akmal artinya? Jadi nih ya kawan-kawan, yang pertama, Ayo lagi girang bener ini. Nah ini artinya aku lagi seneng banget ini. Nah yang kedua, yang ini yang girang apa ente? Nah itu artinya seneng kenapa kamu? Nah
Percakapan kedua, meret yuk kita ke Setu Babakan. Artinya, pergi yuk kita ke Setu Babakan. Terus dijawab nih, lah nyopo kita nonton pagelaran tari ya. Artinya, lah ayo kak kita nonton pagelaran tari ya. Budaya dan kebudayaan yang ada di Jakarta. Seni pertunjukan dan musik. Yang pertama ada ondel-ondel, boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Betawi. Yang kedua ada gambang kromong, musik tradisional Betawi. Yang kedua ada istiadat dan tradisi. Yang pertama palang pintu. Tradisi pernikahan khas Betawi yang menggabungkan seni bela diri atau silat berbalas pantun. Yang kedua ada roti buaya, simbol kesetiaan dalam seserahan pernikahan. Jadi, roti buaya itu simbol wajib dalam pernikahan nasional. Kenapa? Meski buaya, karena menurut kepercayaan turun-temurun, buaya adalah hewan yang setia dan hanya sekali semua. Kehadiran roti buaya ini adalah bentuk doa dan harapan agar pasangan pengantin bisa setia selamanya. Lalu yang selanjutnya ada tarian tradisional nih guys. Yang pertama ada tari lenggang nyai. Tari lenggang nyai yaitu menceritakan tentang Nyai Desima. Lalu ada tari yapong. Tari yapong adalah tari kreasi Betawi baru yang sering dipentaskan. Lalu yang selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Betawi nih ya guys. Namanya rumah kebaya. Kalian tahu nggak sih kenapa dinamai rumah kebaya? Jadi nih ya, rumah adat ini atapnya berbentuk atap pelana yang mirip dengan kebaya. Makanya nih, kenapa dinamai rumah kebaya? Nah, yang selanjutnya ada kuliner dan oleh-oleh nih guys. Yang pertama ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang paling populer. Kerak telur berisi dengan beras ketan dan telur guys. Nah yang selanjutnya ada bir plotok. Bir plotok ini bukan bir yang mengandung alkohol ya teman-teman. Jadi bir plotok itu adalah bir yang berisi rempah-rempah yang menyehatkan tubuh guys.
Identifikasi sejarah tari topeng Samba adalah bagian dari tari topeng Betawi, kesenian teater rakyat yang diciptakan oleh Mak Kinang dan Kong Jijoen sekitar tahun 1918 hingga 1930. Berakar dari budaya masyarakat Betawi ora pinggiran dan terinspirasi tari topeng Cirebon. Filosofi melambangkan fase kehidupan manusia masa kanak-kanak hingga remaja yang lincah, penuh canda dan ceria. Topeng berwarna putih, merah, muda ini menggambarkan watak manusia yang dinamis, suka hura-hura, namun tetap anggun atau luwes, sekaligus menjadi bagian dari simbol penolak bala. Tujuan pada awalnya adalah sebagai ritual tolak bala untuk mengusir roh jahat, penyakit, dan meraba bahaya. Seiring perkembangan zaman, tarian ini bertransformasi menjadi hiburan rakyat. Dua, rumah kebaya. Identifikasi sejarah. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi yang namanya berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, mirip lipatan kain kebaya tradisional saat dilihat dari samping. Filosofi berpusat pada nilai keterbukaan, keramahan, serta kemampuannya beradaptasi dengan berbagai budaya. Tujuan sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai wadah untuk menjalankan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Betawi. Tiga, Gambang Kromong. Identifikasi sejarah, kesenian, musik tradisional khas Betawi hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Nusantara yang populer sejak abad ke-18 dan 19. Filosofi berakar pada simbol keharmonisan akulturasi budaya, menggabungkan unsur Tionghoa atau alat musik gesek atau tehian dan Betawi pribumi Gambang Kromong. Tujuan sebagai hiburan dalam berbagai acara pernikahan, hitanan, perayaan. Penggiring teater lenong khas Betawi, penyemarak ritual adat atau termasuk cap gome, sarana komunikasi dan ekspresi budaya serta menjadi media mempererat persaudaraan dan mengenalkan budaya Betawi ke generasi muda dan wisatawan. Satu, kuliner khas Di sini ada kuliner khas Betawi yaitu soto Betawi. Sup daging sapi atau jeroan dengan kuah santan atau susu yang gurih disajikan dengan kentang dan emping. Nah, yang kedua ada kerak telur lagi nih. Kuliner ikonik dari ketan putih, telur, ayam atau bebek, serundeng, dan ebi. Dimasaknya digaring di wajan terbalik nih. Kuliner khas Betawi, es lendang mayang, minuman tradisional dari tepung pun kue berbentuk kue lapis merah, putih, hijau dengan kuah santan dan gula merah. Pelestarian budaya dan kebudayaan Betawi. Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, pusat pelestarian budaya yang menonjolkan arsitektur, kuliner, dan kesenian Betawi. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda PBTBI 2025, 10 karya termasuk teknik pembuatan tehian, geplak, putu mayang, rebana ketimpring, dan tari enjot-enjotan resmi ditetapkan untuk menjaga keberlanjutannya. Nah, selesai juga nih presentasi dari kelompok kita. Gimana, seru kan budaya kita? Jangan lupa ya meret ke DKI Jakarta.
Kita ada pantun nih sebelum selesai. Hantu dedemit pergi berlari. Ulang. Hantu dedemit pergi berlari. Kagak kerasa, agak kesentuh. Kelompok kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.